KPU Komisi Pemilihan Umum mengubah format debat Pilpres 2024 menjadi tanpa debat khusus calon wakil presiden. Seluruh pasangan capres-cawapres akan hadir bersamaan menjalani 5 kali debat. Komisi Pemilihan Umum menyebut perubahan format debat Pilpres 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. KPU menegaskan tidak menghapus debat antar calon wakil presiden. Hanya saja cawapres akan didampingi capres selama debat. Debat cawapres akan diselenggarakan 2 kali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu. Dan untuk pada saat head to head debat, seperti tahun lalu sistemnya Pak ya? ada Mas, ada. Dan memang sekarang ini setiap debat itu didampingi oleh pasangannya masing-masing. Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada yang mengintervensi KPU. KPU hanya ingin menampilkan desain debat ini yang terbaik. Format debat pada 2024 akan berbeda dengan 2019. Pada pemilu 2019, KPU menggelar 5 kali debat terdiri dari 2 kali debat yang dihadiri seluruh pasangan capres-cawapres, 2 kali debat khusus capres, dan 1 kali debat khusus cawapres. Pada format 2024 yang dirancang KPU, tidak akan ada debat khusus cawapres. Debat akan berlangsung 5 kali, yaitu 3 kali debat capres yang didampingi cawapres, dan 2 kali debat cawapres yang didampingi calon presiden. KPU memastikan 5 debat Pilpres akan menghadirkan seluruh pasangan capres-cawapres secara bersamaan, hanya porsi bicaranya yang berbeda. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraeni, mempertanyakan perubahan format debat yang memunculkan spekulasi. Jadi tidak salah ya kalau kemudian ada yang berpendapat bahwa ini menguntungkan misalnya cawapres Gibran. Ini kenapa tidak salah? Karena ketika misalnya mereka membuka data, siapa sih yang paling jarang berbicara kepada publik, siapa yang paling jarang hadir ketika diundang berdiskusi atau kemudian uji publik begitu ya. Itu kan data-data yang bisa diungkap oleh pihak-pihak ketika misalnya situasi hari ini hal itu tersedia begitu ya. Dan Kesiapan debat Pilpres 2024 diungkap calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Menurut Muhaimin, penentuan format debat adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Saya nurut aja apa pokoknya maunya KPU kita ikut. KPU model apa aja itu kewenangan KPU. Yang jelas saya pada posisi sama Mas Anies nunggu saja apapun yang menjadi keputusan KPU. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyebut akan mengikuti aturan KPU. Menurut Gibran, tidak ada yang diuntungkan dalam perubahan format debat tersebut. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja sih. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan siap apapun format debat dari KPU. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Saya enggak mau ikut ngatur. Malah membuat masyarakat tidak bisa menilai secara utuh cawapres dan capres. Ya bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja. Pak, ini Perubahan format debat harus tetap menjamin pasangan capres-cawapres dapat efektif menyampaikan visi dan misinya. Sebab publik perlu mengetahui sejelas-jelasnya gagasan para kontestan Pilpres. Tim Liputan, Kompas TV. KPU saudara mengubah format debat pemilu presiden menjadi tidak ada sesi debat khusus antar calon wakil presiden. Pertanyaannya, perlukah format debat ini diubah? Kita akan berbincang malam hari ini dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumai. Pak Hadar, selamat malam. Selamat malam, Adria. Pak Hadar, jadi menurut Anda sebagai seorang komisioner 2017 di Komisi Pemilihan Umum, ada urgensinya nggak sih untuk mengubah format debat di Pilpres?
Saya kira tidak ya, karena apa yang sudah berjalan itu menurut perkiraan saya cukup begitu. Ada pasangan calon bersama-sama, ada masing-masing sendiri-sendiri, baik calon presiden maupun calon wakil presiden. Kalau tidak perlu, tapi kemudian apa yang dirasa sehingga membuat format debat ini nampaknya akan diubah? Bukan nampaknya, memang diubah. Ya, untuk ini baru ide sih ya. Sebenarnya komunikasi KPU ini juga bermasalah menurut saya ya. Jadi belum diputuskan, tetapi sudah disampaikan dengan berbeda-beda. Saya ikuti waktu itu di media dan kemudian menjadi rame ya. Ada perubahan format ini. Nah, yang kedua menurut hemat saya haruslah patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang itu jelas sekali mengatakan, sekalipun itu di penjelasannya begitu, bahwa 3 kali debat presiden, ya, calon presiden dan 2 kali debat calon wakil presiden. Nah, jadi aspek debat terpisah atau khusus tersendiri itu jelas sekali di undang-undang. Nah, kalau kemudian semuanya digabungkan, walaupun judulnya mau tetap dikatakan oleh KPU 3 itu adalah debat pasangan calon presiden, yang 2 adalah pasangan calon presiden, saya kira itu berbeda sekali karena tidak ada di 5 yang sama itu semua yang menunjukkan atau menyediakan format berhadapan sendiri-sendiri begitu, seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang. Nah, jadi saya kira ini menjadi persoalan kalau ini diteruskan ya. Nah, tapi Pak Hadar sebenarnya waktu Bapak ini menjadi komisioner KPU, pada saat menentukan format, apakah harus disetujui masing-masing perwakilan tim paslon? Ya, tentu karena ada 2 hal mengenai format ini dan juga mengenai moderatornya. Jadi KPU memang yang in charge, mengusulkan, mencari, tetapi di dalam rapat itu harus mendapat kesepakatan atau persetujuan. Pengalaman kami untuk pemilu 2014 itu lancar-lancar saja dan saya cermati 2019 juga demikian, di mana ada 2 debat, yaitu pasangan calon presiden bersama-sama mereka, 1 debat untuk calon wakil presiden, dan 2 debat untuk calon presidennya. Nah, kalau sekarang ini kan semuanya hadir di semua kelima debat yang akan dilangsungkan. Jadi di mana ada berhadapan sendiri-sendiri secara khusus baik calon presiden dan maupun calon wakil presiden itu menjadi tidak ada. Padahal itu yang saya duga atau saya pribadi berharap ya kita ingin melihat juga kemampuan mereka sendiri-sendiri, calon wakil presiden baik maupun calon presidennya. Artinya adalah penting ya untuk melihat masing-masing bukan hanya pesonanya tetapi juga gagasannya ya, bagaimana cara juga berbincang di depan umum gitu ya. Betul, Pak Hadar, ya? kemampuan dia menjelaskan secara lebih rinci kalau nanti ditanya, kemampuan dia menjawab dalam waktu yang terbatas, kemampuan dia fokus kepada apa yang disampaikan, kemampuan dia bersikap kalau ada nanti calon lain yang emosi misalnya. Itu juga dinilai ya penting buat publik sebenarnya ya. Kalau buat saya itu penting, saya duga masyarakat juga berharap itu. Karena ini calon pemimpin, jadi kita perlukan. Poin lain ini Mbak Adria, mohon maaf saya tambahkan, kalau di debat, waktu yang 120 menit itu saja, kemudian ini ada 6, semuanya hadir 6. Itu kan waktunya menjadi sangat sempit ya. Terus kemudian kita mau mendengarkan apa, mendapat informasi apa dari mereka ini. Tetapi kalau hanya masing-masing 1 saja, jadi kan ada 3 nanti. Dan itu waktu lebih banyak untuk pada mereka untuk menjelaskan, kepada kita juga untuk mendengarkan lebih rinci. Oke, sebenarnya dalam peraturan di undang-undang sendiri format debat itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau format sebetulnya hanya sebatas dikatakan dilaksanakan 5 kali. Ini sama nih undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Pilpres tahun nomor 42 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Jadi pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu yang 2019 dan pemilu sekarang bunyinya itu sama.
yaitu dilaksanakan 5 kali. Dan kemudian di bagian penjelasannya dikatakan itu dilaksanakan 3 kali untuk debat calon presiden, kemudian 2 kali debat untuk calon wakil presiden. Jadi di situ jelas sekali mereka sendiri-sendiri, tidak digabungkan gitu. Nah, kemudian dilihat kan di dalam PKPU-nya. Nah, PKPU untuk pemilu 2019, PKPU 23 waktu itu tahun 2018, itu jelas sekali menyebutkan 2 debat untuk pasangan calon, 2 debat untuk presiden, calon presiden, 1 debat untuk calon wakil presiden. Tetapi PKPU sekarang itu persis seperti lampirannya gitu. Jadi ada 3 debat untuk calon presiden, 2 debat untuk calon wakil presiden. Nah, memang ada pasal di bawahnya di situ, di PKPU-nya ya, Badre, yaitu format debat ini bisa dirubah gitu ya dengan konsultasi atau persetujuan DPR gitu, berbicara dengan DPR. Nah, ini menarik. Di dalam PKPU kali ini ada pasal tersebut yang sebetulnya itu seharusnya tidak ada. Karena apa? Karena itu sangat mungkin bisa merubah format yang sebetulnya undang-undang sudah mengaturnya. Pak Hadar, Nah, sebenarnya jadi, kalau perubahan format itu sendiri, kalau menurut Pak Hadar nih, ini menguntungkan buat siapa? Menguntungkan buat penyelenggaranya, paslonnya, atau siapa? Atau publik jangan-jangan? Saya sulit. Kalau publik ya saya wakili publik saja ya. Merugikan justru karena kita tidak punya di mana calon presiden itu akan berhadapan sendiri-sendiri. Tidak punya calon wakil presiden akan berhadapan sendiri-sendiri gitu. Nah, padahal berhadapan sendiri-sendiri itu kan penting untuk kita melihat memang bukan hanya materi, tetapi kemampuan dia untuk menjabarkan materi tersebut, merespon pertanyaan dengan lugas dalam waktu yang sempit, kemudian berhadapan dengan pertanyaan mungkin dari calon yang lain. Kalau ada yang emosi, bagaimana dia bisa kelihatan di situ ya Pak ya? Iya, dari bagaimana debat, dia kelihatan bisa berdiplomasi atau tidak. Jadi hal aspek-aspek yang agak psikologis ini tentang sikap perilaku ini juga penting untuk bisa diperlihatkan atau publik melihatnya. Nah kalau debat ini kan masuk dalam kampanye nih, kan kampanye ini juga bertujuan untuk mengenakan publik ya paslonnya. Nah kalau yang menguntungkan buat publik sebenarnya format seperti apa debat itu harus dijalankan? Ya, menurut saya ya seperti yang pernah ada di yang lalu. Jadi tetap ada ya, jangan hanya semuanya digabungkan. Karena nanti itu akan agak kusut gitu. Sangat mungkin saja nanti yang dimaksudkan untuk calon wakil presiden tetapi yang menonjol nanti calon presidennya atau sebaliknya gitu. Nah, jadi sebaiknya kita ada yang format dipisahkan sendiri-sendiri seperti yang diperintahkan oleh undang-undang. Sekali lagi, waktu itu juga sangat penting. Karena kalau waktunya sudah pendek, kemudian itu ada berenam, itu akhirnya kita juga sulit untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang mereka masing-masing. Dan yang terpenting tadi kata Pak Hadar bilang ya, yang terpenting digarisbawahi adalah yang harus menguntungkan dari debat ini adalah masyarakat itu sendiri. Terima kasih Komisioner. Bukan antar pasang calonnya saja. Jadi kita harus pikirkan publik ini gitu maunya apa. Terima kasih Komisioner KPU RI periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumai. Sehat selalu Pak Hadar. Mudah-mudahan bermanfaat.